Hai, terima kasih yang udah join di Live Love Flame Tarot. Dan untuk kamu yang baru join, baru gabung, perkenalkan aku dengan Egy Pramudia. Selamat bergabung dan it's really fantastic kalau kamu nyimak sampai habis video ini dan juga subscribe channel aku yaitu di Live Love Flame Tarot. Kali ini aku ingin membahas tentang siapa orang yang selalu mengingat kamu. Dan tarot yang akan aku gunakan di 100% Plastic Rider Tarot Deck. Yang bikin spesial dari kartu ini karena bahannya terbuat dari 100% plastik. Kamu bantu aku ya untuk memikirkan orang yang sekiranya punya janji sama kamu, belum dia tepatin, dan kamu berharap dia akan menepati janjinya suatu saat nanti. Aku cek energinya dulu ya. Sesuatu terjadi dengan dirinya yang membuat karirnya berantakan, yang membuat pekerjaannya pun jadi nggak jelas gitu ya. Jadi momen saat ini orang tersebut sedang mencoba untuk menata hidupnya kembali dari sisi finansial dan dari sisi yang lain, baik dari keluarga, dari hubungan dia bersama keluarga, pertemanan, dan juga karirnya. Dia sedang merintis itu. Di masa lalunya, aku membacanya pada saat dia kecil, dia punya mimpi atau dia punya keinginan untuk menjalani kehidupannya sendiri dengan caranya. Walaupun dia nggak tahu ke depan dia akan gimana gitu, dia nggak bisa membayangkan secara clear, tapi dia merasa ada ketidakbahagiaan dia pada saat kecil gitu. Kenapa? Kita coba cek energinya dulu. Kenapa dia merasa tidak bahagia di masa kecilnya? Dia tidak terlalu bebas menentukan apa yang dia mau. Di sini orang tua, terutama papahnya, sangat mendominasi ketika dia kecil. Jadi kayak dia nggak punya kesempatan untuk mengeksplor gitu, tapi dia hanya sekedar menjalani apa yang diinginkan oleh papahnya. Papahnya kayak ingin menciptakan atau mendesain dia seperti impian papahnya dan dia tidak punya daya untuk menolak. Akhirnya dia mengikuti alur dari papahnya. Sebenarnya dia nggak nyaman dengan kondisi seperti itu, tapi aku melihat dia memang tidak punya pilihan lain selain mengikuti gitu. Bisa jadi ini anak pertama, kamu dealing dengan anak pertama gitu ya. Sebenarnya dia dari sisi finansial, keluarga juga cukup baik, cukup mampu. Hanya saja dari sisi kasih sayang yang dia nggak dapatkan dari kecil. Itu yang membekas sampai dia dewasa dan sampai pada akhirnya dia ketemu kamu. Kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Saat kamu ketemu dia dalam kondisi yang sedang mencari jati dirinya. Dia sedang mencari, dia sedang memulai kebebasannya gitu ya, yang selama ini dia merasa kayak dikekang, tidak bisa berbuat banyak.
Sehingga momen dia ketemu kamu itu pada saat dia tuh kayak merasakan kebebasan dan dia merasa kayak bisa berbuat apapun gitu. Walaupun sebenarnya dia nggak tahu akan berbuat apa karena selama ini kan dia terbelenggu gitu ya. Jadi dia baru kayak ngerasain udara bebas, berusaha untuk melepaskan diri dari rasa terbelenggu dia di masa lalu gitu. Nah, di sini dia ketemu kamu. Saat bersama kamu, dia mulai punya impian. Dia mulai punya bayangan, dia mulai punya keinginan gitu ya. Oh, gini ya. Bisa jadi gini. Jadi pada saat dia penuh dengan masalah gitu, dia ketemu kamu, lalu kamu yang membangkitkan dia, membuat dia jadi bersemangat. Oh, sebenarnya perasaan kasih sayang itu begini ya. Itu dia dapat dari kamu yang tidak dia dapat dari orang tua. Bentuk perhatian, kasih sayang, cinta. Bukan berarti dari keluarganya tidak mencintai dia, tapi bersama kamu, dia merasakan bentuk kasih sayang yang berbeda, perhatian yang berbeda dari yang selama ini dia terima. Jadi kamulah orang yang membuat dia bangkit sebenarnya. Itu yang kenapa sampai saat ini dia masih belum bisa melupakan. Bahkan mungkin dia nggak mau melupain. Saat dia bertemu kamu, apa sebenarnya rencananya? Pada saat dia ketemu kamu, dia mulai membangun rencana yang tadinya dalam hidupnya itu dia nggak punya rencana, gitu ya. Dia mulai bangun rencana yang tadinya dia ngerasa nggak punya tujuan, merasa hancur karena selama ini kan hanya sekedar mengikuti keinginan dari keluarga. Dia mulai merasa bebas. Dia berencana untuk pengen menghabiskan waktu bersama kamu karena dengan kamu tuh dia kayak merasakan semangat itu tadi. Itu rencana dia. Bisa jadi dia mengungkapkan itu sama kamu. Mungkin dia mengungkapkan atau ada keinginan dia, kita akan sama-sama terus ya. Kita jangan berpisah ya. Sesuatu yang hal-hal yang sifatnya janji, dia pengen tuh selalu bersama, tidak mau ada perpisahan gitu. Walaupun sebenarnya ketika dia mengucapkan itu dia tulus, benar-benar di dalam hatinya, tapi dia nggak tahu ke depan bagaimana karena sebenarnya dia tahu itu sesuatu yang nggak mungkin, gitu. Tapi dia tetap ucapan karena itu yang muncul dari dalam hatinya. Jadi keraguan dia itu mungkin nggak dia ceritain ke kamu karena dia nggak pengen kamu khawatir. Dia hanya mengucapkan janji, padahal sebenarnya di dalam hatinya dia bingung mewujudkannya itu bagaimana. Karena dia tahu orang tuanya itu sepertinya tidak akan membiarkan dia memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi ternyata dia pernah mengucapkan janji pengen bersama kamu, tidak mau berpisah. Lalu bagaimana hubungan kalian? Awalnya berjalan baik ya. Awalnya berjalan baik, dia memang menginginkan kebersamaan. Dia orangnya tulus banget. Dan dia memperlakukan kamu dengan baik banget. Dia kayak dia menyayangi kamu. Tapi ada sebuah konflik yang terjadi yang di luar rencana dia. Ada sebuah konflik ini yang membuat dia meninggalkan kamu. Bisa jadi ini kayak kalian pernah bersama, baik itu komitmen atau tidak komitmen, tapi kalian pernah menghabiskan waktu bersama, tapi akhirnya harus selesai karena dia mengalami sebuah masalah. Dalam hidupnya itu penuh dengan keraguan terus. Dia kayak nggak bisa mengambil ketegasan gitu. Apa yang dia mau tuh nggak bisa.
sulit bagi dia gitu. Jadi kayak ini tuh ada keraguan, ingin berbicara tapi mungkin dia juga sangat menghargai atau menghormati orang tuanya gitu. Jadi nggak sanggup untuk menolak permintaan dari orang tua. Itu yang terjadi sehingga dia terbawa untuk selalu menuruti apa kata orang tuanya. Aturan-aturannya terlalu ketat. Bisa jadi ini karena tradisi, budaya, hal-hal seperti itu, perbedaan. Dan disitulah dia akhirnya meninggalkan kamu. Karena konflik itu dia meninggalkan kamu. Bagaimana kondisi dia sekarang? Seperti yang di awal dibilang, berusaha keras, berjuang, menata hidupnya kembali. Berharap ada kejutan yang terjadi, berharap ada keajaiban, menyeimbangkan hidup, kecewa pada hidup yang sebenarnya dia jalani. Artinya mungkin dia tuh saat ini menjalani sebuah drama gitu ya, menjalani sebuah kehidupan yang sebenarnya dia nggak mau gitu. Tapi mau nggak mau ya dijalani. Dari sisi finansial sebenarnya nggak masalah. Tapi bisa jadi ini karena dukungan dari keluarganya ya, bukan dari dianya sendiri. Jadi dia kayak mungkin orang tuanya punya sesuatu atau melanjutkan usaha dari orang tua bisa jadi. Saat ini yang terjadi selalu berkonflik karena tidak diberikan kebebasan memilih. Akhirnya yang terjadi dalam dirinya itu sebuah penyesalan. Berusaha untuk mewujudkan mimpi. Sampai saat ini dia belum. Masih berpikir keras bagaimana caranya bisa menjalani hidup dengan caranya dia sendiri. Lagi-lagi penyesalan. Sebenarnya ini sedih loh. Jadi dia meninggalkan kamu bukan karena keinginannya, dan sekarang dia menjalani kayak kehidupan yang sebenarnya nggak bahagia gitu. Dia memilih patuh kepada orang tuanya, menjalani takdirnya untuk patuh, tapi pada akhirnya dia merasa tidak bahagia. Sebuah pilihan yang sulit, meninggalkan kamu, memilih orang tuanya, memilih tradisi dan budayanya, dan sekarang akhirnya dia sekedar menjalani dan penuh dengan kesedihan, merasa gagal gitu. Jadi di tengah-tengah ketika dia ada waktu luang, yang dia ingat kamu. Karena itu tadi, bisa jadi pada saat dia dalam kondisi yang tertekan, terbelenggu, dia ketemu kamu. Nah saat ini, dengan kondisi yang sama, siapa yang pengen dia temui? Ya kamu lagi. Karena dia menganggap kamu adalah sumber kekuatan dia. Kamu yang membuat dia bangkit. So saat ini sebenarnya yang dia ingin lakukan tuh ketemu sama kamu. Apakah akan ada pertemuan? Saat ini belum bisa. Karena ada justice, ada sesuatu yang menghalangi. Bisa jadi orang ini sudah menikah. Dia menjalani takdirnya, tapi aku melihat kalian akan dipertemukan kembali oleh semesta. Kenapa? Energi kalian itu saling terkoneksi. Jadi energinya kuat sekali antara kamu dengan dia. Aku coba cek ya, kamu bagaimana perasaannya ke dia? Kamu menyimpan rasa yang cukup besar dan itu kamu pendam juga. Kamu juga merasakan terbelenggu. Kalau misalnya ngelihat atau ingat tentang dia tuh ada sesuatu yang gak selesai gitu. Sama dia juga. Dia pengen ketemu kamu selain sebenarnya gini, jika keadaan memungkinkan dia pengen sekali menepati janjinya tadi yang pernah dia ucapkan ke kamu. Tapi dia juga bukan orang yang gegabah memilih cintanya terus meninggalkan tanggung jawab dia. No, dia nggak orang yang seperti itu. Dia orangnya cukup bertanggung jawab. Jadi
mungkin kalian tidak dipersatukan dalam 3D gitu, tapi dari sisi jiwa, dari 5D-nya gitu, kalian saling terkoneksi. Ini sebenarnya cerita yang sedih sih. Energinya sama-sama kuat, saling mengikat, belum bisa bersatu. Kan ada kebahagiaan untuk kalian, walaupun saat ini belum bisa, walaupun saat ini dua-duanya itu, ya ada perasaan yang tertahan gitu. Karena keadaan yang membuat kalian sulit untuk bersama. Suatu saat dia akan meninggalkan sih. Ada titik di mana dia nggak kuat, ingin lepas dari semuanya. Bisa jadi dia meninggalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Dia akan mencari cintanya suatu saat nanti. Karena tekanan yang begitu besar, bisa jadi ini juga sudah terjadi dari kecil gitu, jadi kayak bom waktu. Pulangnya suatu saat dia bisa saja meninggalkan dan mencari cinta sejatinya. Di saat dia merenung gitu, ada waktu sendiri yang dia ingat kamu loh. Mencari pencerahan. Dia ini bukan orang jahat sebenarnya. Artinya ketika dia mengingat kamu tuh, dia mendoakan kamu yang baik. Dia berharap adanya sebuah pertemuan. Dia memanifest hal-hal baik tentang kamu, Kak. Ya mudah-mudahan kalian dimudahkan, bisa dipertemukan dengan kondisi yang jauh lebih baik gitu ya. Aku ingin membacakan pesan semesta dari Kyle Gray, Angel and Ancestors Oracle Card. Semesta menyampaikan take care of your needs. So, ketika dia butuhnya kamu dan semesta sedang mengirimkan sinyal atau pertanda bahwa, hey, kebahagiaan kamu itu juga penting selain kebahagiaan orang-orang di sekitar kamu. Itu yang membuat dia kayak mulai ada keberanian gitu untuk mencari pencerahan, mengumpulkan keberanian gitu, mencari cintanya gitu. Kenapa? Karena semesta menyampaikan pesan untuk dia, trust your instinct. Dia sedang menggunakan instingnya, dan ketika dia menggunakan instingnya, yang dia ingat adalah kamu. So, ini adalah sebuah kebutuhan dia. Kalau kebutuhan itu kan pasti dicari ya, gimana juga pasti akan dia perjuangkan. Masalahnya perkara dengan waktu. Mudah-mudahan ya, kalian bisa dipertemukan seperti yang aku bilang tadi, di waktu yang jauh lebih baik dibanding kalian saat ini. Sarannya sih, selagi dia mempersiapkan pertemuan itu, membereskan urusannya, kamu juga jangan terlalu fokus dengan dia gitu, menunggu tanpa akhirnya kamu lupa dengan value kamu sendiri. Kamu fokuskan kepada diri kamu juga, tapi memanifest baik tentang dia. Itu sih yang aku saranin. Well, terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Pembacaan gratis, kamu bisa subscribe, terus nanti join di saat aku live di YouTube. Nah, itu adalah sesi pembacaan gratis buat kalian semua. Jangan lupa ya, untuk join aku terus. Dan kamu bisa klaim energi baik yang ada di channel aku. Jika memang ini benar, maka diaminkan. Kalau memang ini keliru, abaikan saja, karena sifat dari general reading itu bisa resonate, bisa enggak. Gitu ya. Terima kasih banyak. Yuk ya, janji sama aku ya, untuk terus berada di channel ini, dukung terus aku, supaya kita bisa klaim energi positif bareng-bareng. Janji nggak janji? Janjilah. Dan gak pernah lupa untuk selalu mengingatkan bahwa aku dan kamu layak untuk dicintai, aku dan kamu layak untuk bahagia. Kenapa? Karena aku dan kamu istimewa. Bye!